Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Firmadi alias Adi alias Buncit alias Sogeng di acara Ngobrol episode 22. Wah, udah masuk 22 aja nih episodenya. Iya, nah nih guys, nih ini friend gue udah lama banget ini. Dari zaman gue masih putih abu-abu. Abu-abu. Iya. SMA. Temen di skena, tapi sebenarnya nih gue pengen cerita dulu. Dia kenal sama gue sebenarnya sebelum skena underground, tapi lebih gue dikenalin sama dulu gitaris Urban Discipline namanya Bo, gue dikenalin sama dia. Gue inget masih Nian. Lu mungkin lupa, gue masih inget. Gue agak lupa sih. Iya, kita ada satu pagelaran di pasar seni yang waktu itu masih di Saburai. Nah, di situ gue dikenalin sama lo, sama si Bo sebenarnya gue dikenalin. Iya. Nah, kenalin sama si Bo, akhirnya kita melangkahlah di skena underground yang banyak ya, skena bermunculan lah waktu itu ya. Iya benar. Gini, nggak bisa dipungkiri, gua dasar bermusik itu pertama kali dulu sama Bo. Ya. Tuh. As a drummer ya dulu ya masih ya. Oke. Iya, walaupun nggak seberapa sih. Ya itu kan proses, brother, ya kan? Benar. Dulu gue juga awal-awal sosok main bass prosesnya jadi vokalis juga. Iya. Soalnya modalnya paling murah, brother, modal mic doang. Oke. Paling pedih kalau udah itu. Iya, paling ya capek juga lah nyanyi. Oke guys, ngobrol gimana pun Anda berada, dunia maya dan juga dunia nyata, gue bareng temen gue. Gue sih manggilnya Wayan. Mungkin sekarang ada yang manggilnya Nur dulu, ada yang manggil Bagio. Bagio. Jadi gue panggilnya tetap Wayan karena gue dari dulu kenalnya as a Wayan gitu. Nah, dengan gue bisa panggil lu Big Bagio sekarang ya. Nah, itu. Big Bagios. Nah, itu guys, salah satu gue pikir ini konsisten ini orang. Lama main musik, nggak berhenti sampai sekarang. Nah, sampai sekarang bikin Big Bagios. Nah, bro, sehat bro. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Ya. Nanti gue izin sebelumnya, gue mau kasih tahu dulu teman-teman nih. Gue nggak mau jauh-jauh, di awal gue kasih cuplikan Big Bagios ya, yang sekarang itu perform memainkan lagu barunya yang Tanganmu ataupun yang lain, itu nanti gue izin untuk ngambil dari YouTube lo ya. Siap. Oke, guys, mau tahu Big Bagios kayak gimana, musiknya apa, lu cekidot sekarang. This song is what my lonely window.
sekitar 97, 98 kita kenal deh tuh. 97. Iya. Main-main musik, lu jadi drummer. Awal-awal gue jadi masih drummer. Terus tato lu yang di tangan masih ada tuh? Ada, men. Iya. Ada yang hilang. Yo itu. Itu legend, bro. Lah, gue masih inget. Itu legend. Yang lain sih tambah. Gue tahu di sini ya. Iya. Ya, nah. Dari zaman aja. Lo ya, gue ingetan gue alhamdulillah, bro. Kuat ingatan gue. Jadi 97 kita main band. Festival-festival dulu tuh ya. Ya masih, karena semua kan dulu tolak ukurnya itu. Betul. Festival, kadang-kadang kita main-main di pagelaran gitu ya. Iya. Biasanya kampus-kampus tuh yang ngadain. Kampus dulu mulainya pagelaran. Ya, terus akhirnya lu ngebentuk Mas Karyo. Dan akhirnya di 2021 lu ngebentuk Big Bagios, bener? 2020. Oh, 2020 Big Bagios tuh. Jadi gua cerita sedikit soal Big Bagios. Jadi 2019 gua cabut dari Mas Karyo kan. Panggung terakhir itu ada di 5 kota, 5 titik. Gua mutus sendiri untuk mundur. 2020 masuk pandemi. Tapi gue belum kepikiran tuh sebenarnya untuk bikin Big Bagio. Naluri bermusik itu yang lu bilang itu ya. Tetap aja kalau kita memang sudah biasa ada di atas panggung, tetap naluri itu ada. Ya. Gitu loh, nggak bisa dipungkiri gitu. Dia 2020 itu justru lagi gila-gilanya pandemi, itu justru baru mulai itu. Gue mikir, wah ngapain nih? Akhirnya gue ke studio, ada pemain keyboardnya Mas Karyo sih juga udah keluar juga sih akhirnya. Ngapain nih kita begini nih? Katanya, ya udah kita buat lagu aja deh katanya kan. Awal mulai buat lagu kan. Masih ngerangka lah pokoknya. Akhirnya masuk track lagu pertama. Saat jalan, ya akhirnya jadilah Big Bagio ini di 2021 ini, karena percuma kalau gua membuat tapi tidak ada tempat keluarnya gitu loh. Sedangkan kondisi ini masih seperti ini gitu loh. Jadi pandemi kita pelan-pelan jalan, kita trekking ya, gue sama kawan-kawan gue di Big Bagio. Gimana nih kita keluarnya? Kebutuhan panggung ini belum ada, akhirnya kita putusin itu keluar lewat virtual dulu ataupun media CD. Adalah medianya kawan-kawan kompilasi Ulun itulah yang menjadi media awal itu titik tolaknya Big Bagio. Benar. Titik tolaknya itu ya untuk satu rilisan gitu ya. Iya. Benar. Tapi sebelum gua nggak mau ngomong Big Bagio dulu nih. Ya. Nah, gua mau ngomong historical lu. Yang paling gue kaget, gue taunya itu di podcastnya Angga The Potters. Ya. Kita sebagai friend lah, kita tahu sama-sama lahirnya Mas Karyo. Gue tahu lo ada di situ dari awal. Kenapa bisa lo putusin? Gue harus selesai sama Mas Karyo. Ya, apa ya? Lo harus jujur dong di sini. Apakah konflik? Kalau gue sih udah to the point ya. Apakah ada konflik? Tapi gue pikir aneh juga kalau sampai ada konflik. Karena setahu gue lu orang yang bisa nenangin si band itu. Setahu gue. Ya memang. Ya mungkin pandangan kamu orang yang lihatnya seperti itu. Gue bisa nenangin band itu. Tapi dalam kurun waktu yang panjang sekali. Ibarat kalau gua ini bawa kapal nih, ya, bawa kapal, tujuan kita itu mau ke sana tuh, tapi akhirnya miss terus tujuan itu. Miss tujuan itu. Jadi gua ini sebagai nakoda kadang-kadang, lu kalau yang di dalam ini kudu begini A B C D sudah ada job desk-nya gitu, tapi ternyata miss juga gitu loh. Dan akhirnya gua berpikir, oke lah, walaupun kalau dibilang gua berat, ya sangat berat. Pasti berat sekali. Ibarat
apa ya, sisa terakhir dari yang membuat tinggal gue sendiri gitu loh. Tapi memang pilihan tetap pilihan, tidak ada pilihan yang lain. Walaupun pilihan itu tidak enak atau tidak enak juga, tetap harus dipilih. Tidak enaknya. Ya namanya pilihan ya. Pilihan. Tapi di podcast ini, mungkin di podcast yang lain cuma nanya, cuma tahu, oh Mas Karyo udah jadinya. Kalau gue tahu, gue di obrolan kita ini, gue bisa mengatakan lahirnya gue tahu gitu. Nah, kalau lu lahirnya gue tahu banget. Kalau lu kan? Tahu banget. Gimana men? Dulu ngobrol sama Aris di skena Morotai, ya kan? Akhirnya, wah tarik nih teman-teman lama. Karena di situ ada best friend gue juga yang main, ada awal-awal Stiwul. Nah, ya itu pondernya juga salah satunya. Nah, ya kan? Dari kita ini nggak tahu apa-apa gitu loh. Dari kita ini blank soal musik, dasar musik, genre. Ya kita masih di era itu masih tahunya ya, it's Metallica is bagus gitu loh. Iya. Nirvana it's okay gitu loh. Iya. Masih sebatas ya, kalaupun harus musiknya agak keras sedikit, mungkin Rancid, Sex Pistols. Iya. Gitu loh. Sampai akhirnya semua berkembang kan. Ya lu berkembang dengan hardcore-nya. Pergaulan juga makin meluas, skena makin banyak. Dulu kalau kita ingat masa-masa itu, kangen gak sih lu? Gue sih kangen banget. Sebenarnya gue kalau ingat masa-masa itu merinding sih sebenarnya. Apa ya? Dan mungkin gue sendiri aja agak kesulitan untuk sampai ke atmosfer itu. Terus terang, dalam waktu 22 tahun akhirnya gue keluar dari Mas Karyo, atmosfer yang paling bagus itu di era 98 sampai 2001. Iya. Selebihnya gue harus bertempur di Mas Karyo itu, berjalan sendiri di tengah kepungan ya band-band. Ada yang kita bilang, ya sekarang kawan-kawan di Ulun itu dulu band yang mengepung Mas Karyo itu dulu. Iya. Gitu loh. Dan lu berhasil sih bro, istilahnya. Gue salut ya, musik rocksteady beat yang lu bawa, ska, bisa masuk ke semua aspek gigs atau panggung yang ada di Lampung gitu, acara apapun. Ya, memang gonta-ganti personel ya biasa lah ya. Benar, memang. Justru gara-gara gonta-ganti personel makin berkembang juga musik kita ya. Nah, ya, jadi banyak literasi musik yang masuk, kemudian ya ada di album Mas Karyo yang kemarin ada di rilisan fisiknya itu. Ya. Tapi, nah ada tapinya. Lu tuh sebenarnya punya rilisan fisik dulu, berupa kaset kompilasi, benar gak? Benar sekali. Dan itu pun lu juga ada. Red Flag Unity ya? Red Flag Unity. Jadi itu ada, misalnya memang kalau misalnya ada rilisan ya Mas Karyo juga ada rilisan. Nah tapi yang pertanyaan gua, sebenarnya rilisan bandnya itu sendiri pernah ada nggak sih? Rilisan bandnya gitu, sendiri Mas Karyo gitu. Sebentar ya, gue cabut dulu. Ada. Oh ada. Ya. Sebentar ya. Ya. Mas Karyo sudah merilis ini di tahun 2018. Oh gila. Satu album. Gue bisa dapat di mana tuh? Aman pokoknya. Bahasa gue cuma bilang aman. Iya udah, ntar gue WhatsApp lu, gue harus dapat tuh CD. 2018 gue lagi hilang, wajar kalau gue nggak ngikutin tuh. Nah itu isi berapa lagu tuh? Coba. Ini kalau materinya ada 11 lagu. 11 tapi lagu. Satu intro, intinya yang full itu 10 lagu. Anjir, gue tepuk tangan dulu nih, keren. Dan akhirnya setelah berapa tahun tuh, 20 tahun lu akhirnya ngerilis ya? Ya inilah pencapaiannya akhirnya. Tapi bro, ya itu dia 2018, 2019 lu cabut. Nah, miris banget itu bro. Baru rilis itu anaknya itu. Ya. Aduh. Ya.
itulah tadi balik lagi ke tadi itu sih. Iya. Ya pun ada pilihan ya, you paham lah pokoknya. Kalau gua ngeliat podcast lu dengan Jepun, dengan itu ya bahasanya pun tidak jauh-jauh lah dengan Amar, dengan Jepun gitu ya pokoknya. Harus ada yang gue pilih ketika ini gue sudah nggak mampu, ibarat ya gue tuh sudah nggak mampu gitu loh, gue harus pindah lah ibaratnya, seperti walaupun gue seorang bapak tetap ya sudahlah, kalau bapak itu seperti ngelepasin anak yang sudah besar, kau jalan sendiri lah. Iya, tapi sebenarnya masih jalan Mas Karyo sekarang? Masih ada, masih jalan. Masih ada, masih jalan, tapi manggung nggak? Kalau manggung mungkin gue lihat, nah, iya kan, nah itu dia. Jadi brother ya, kadang gue cuma bisa bilang band itu juga perlu motor, gitu. Jadi gue bukan mau ngomong Mas Karyo nggak jalan, nggak manggung, nggak keluar, enggak. Kalau emang merasa motornya wayan, dia harus cabut karena memang ada keputusannya. Mas Karyo sekarang harus menciptakan motor baru kan gitu ya, istilahnya. Itu yang gue harapin. Iya, biar bisa ngegas lagi. Benar, artinya ya gue jadi bagiannya lah. Cuman ya sudahlah, itu lo harus ngejalanin kendaraan ini sendiri sekarang, dan gue ngejalanin kendaraan gue sekarang gitu loh. Betul. Nah, karena memang nggak ada kata lain sekarang kalau mau lu bisa dilihat orang terus konsistensinya, tidak ada kata lain, dia produktif. Titik. Betul. Apapun bentuk produktivitasnya. Iya. Dan untungnya lu keluar setelah karyanya keluar, Mas Karyo, dan itu akan dikenang karya lo ya, sampai mati lah itu, bro. Dan sekarang lo punya kendaraan baru lagi buat berkarya. Sekarang kita masuk ke Big Bagios. Nah, 2020 elu bikin Big Bagios. Gua bilang elu aja, kenapa? Biar itu band juga, karena di situ aja namanya udah Big Bagios. Logonya udah muka lo lah, gua anggap. Anjir. Nah, itu yang mau gue tanya. Sekarang itu Big Bagios itu as a band ya, atau lo macam Iggy Pop, Iggy Pop tapi ada band gitu ya kan? Ini yang sebenarnya lu bukan orang yang pertama nanya ini sebenarnya. Iya. Jadi bro, kalau orang jeli, memang kita memperhatikan teman kita bermusik apa, pasti keluar pertanyaan itu. Iya benar. Iya kan? Istilahnya gue ngebayangin, anjir, Iggy Pop Lampung nih keluar nih. Iya kan? Gini. Itu kawan-kawan kayak Riva, kayak yang lain-lain di Ulun itu. Mas, ini proyek pribadi lo. Hei, kata lo, lu salah kalau bilang ini proyek pribadi gua, kata gua. Lu lihat huruf S di belakang itu menunjukkan itu bukan punya gua. Gitu loh. Itu milik banyak orang gitu loh. Dulunya pertama kali ketika gua berembuk dengan kawan-kawan, namanya bukan itu. Tadinya mau gua kasih nama The Agitator. Tapi, Mas, kata kawan-kawan yang lain, udah deh, penggalan nama lu di belakang, lu kasih dengan postur body lu yang big, bisa ikonik. Jadi ikonik. Memang katanya lebih ikonik, benar. Gue setuju. Gak begitu, men. Gue udah bebantahan dengan mereka. Gak begitu, men. Nanti seolah-olah dijatuhnya ini project pribadi gue gitu loh. Enggak, ini kita semua ada di belakang gitu loh. Kita contoh aja Stephen and Coconut Trees. Ikonnya Stephen katanya kan. Justru dia lebih memperkokoh kedudukan mereka gitu. Tapi walaupun itu gue juga tetap tahu nih, orang pasti bakal salah interpretasi nih. Pasti. Yang menjadikan ini proyek pribadi gue. Makanya akhirnya ada huruf S di belakang. Brother, nah sekarang temen-temennya itu sekarang personil lu berapa orang Big Bagios? Dan lu dapat dari mana tuh orang-orang tuh?
Ya, jadi di Big Baggio sendiri ada 2 ex-member dari Mas Karyo itu sendiri yang udah cabut juga kan. Keyboardis satu ya? Dulu keyboardisnya, sekarang dia pegang gitar, rhythm gitar, sama pemain drum. Oh. Nah, sekarang pemain gitar leadnya masih ada di Mas Karyo. Oh, main leadnya masih di Mas Karyo. Yang baru, benar-benar muka baru itu, cuman ya memang orang-orang sekitaran skena pop rock di Lampung itu yang betul-betul baru itu kalau di Big Baggio. Oke. Jadi itu memang apa namanya, ada lah sentuhan-sentuhan memang yang pernah bareng sama lu gitu ya. Dan ditambah lagi sama teman-teman yang lain. Nah itu lu ngumpulinnya gimana tuh? Kan tadi ceritanya lu pertama ketemu sama keyboardisnya si Mas Karyo dulu tuh. Kita bikin apa nih kan gitu ya. Nah akhirnya keluar nama-nama itu, lu gimana tuh cara ngumpulin orang-orang itu? Emang udah pernah main sebelumnya, jamming atau? Kalau main sebelumnya sih enggak sih. Enggak ya? Sebenarnya ya antara pemain keyboard dan pemain drum ini kakak beradik. Kakak beradik satu keluarga dan ya gue pikir udah klop aja gitu, udah klop artinya orang yang paling tahu sulitnya membuat album ini ya keyboardis yang sama gue sekarang. Oke. Dari ini rumit sekali membuat album ini nih. Pernah separuh datanya hilang soalnya. Kenapa ya harddisknya korup? Bukan lagi korup, jeblok. 5 lagu ulang. Waduh, effort dong tuh. Iya. Tapi akhirnya jadilah. Emang emang yang penting itu, yang penting udah jadi rilisan. Nah itu udah ini. Karena gini, waktu di DC lo di interview sama Kang Budi Dalton sama siapa namanya Eddie Broccoli, di situ belum rilis kan? Belum rilis, tapi sampelnya sudah kita bawa. Belum rilis. Oke. Karena pulang dari DC itu selang 2 minggu baru kita rilis secara resmi. Oh, malah, aduh sayang banget ya. Harusnya pas di DC itu udah rilis kan? Ya, maksudnya gue cuman menyayangkan aja karena kan DC itu kan adalah salah satu apa namanya podcast barometer atau lah. Barometer untuk musik-musik. Ya, tapi it's okay lah karena lu juga live di situ, lu bawain juga lagu Hey what you want tahu gua. Yang pasti kenapa gua tetap sama main keyboard karena dia orang yang sudah tahu gimana kita kasih literasi sedikit aja soal ini band ini dia ngerti gitu loh, kita arahnya mau kemana itu kita ngerti gitu ya. Jadi nggak terlampau sulit lagi gitu. Jadilah lagu Tanganmu itu yang ya kalau gua bilang sih rock sih. Ini sekarang Big Baggio keluar lagu Tanganmu. Dari sisi distorsi, dari sisi apa ya jauh lah sama yang dulu sama Mas Karyo. Ini lebih kasar, lebih rock. Terus gue dengerin nih dari Ulun. Apa yang kedengeran sama gue cepet mikirin vokalisnya Sex Pistols, Johnny Rotten. Ya, Johnny Rotten kan nyanyinya apa namanya? Friday is Friday back kan? Jadi kadang-kadang lari sendiri, tonnya lari sedikit. Nah itu bro, jadi masuk ke chordnya, tapi cara nyanyiin dia itu semau dia. Iya. Nah, gue denger loh, yang awal, ya, ini mah punk rock ini mah. Gue tadi ekspektasi gue Big Baggios, gue dengerin, nggak jauh-jauh ini pasti ska. Hajar jebret.
Lah, waduh, Pak Rock ini gue bilang kan. Nah itu sebenarnya lo bikin aja dulu patternnya, sehingga orang mau interpretasikan ini genre apa bebas, atau emang lu udah pilih jalurnya, gue pengen kesini mainnya sekarang. Oh gitu ya. Kalau pattern tetap gue buat awal tetap bikin pattern dulu gitu. Cuman dalam perjalanannya, nih enak kayaknya nih denger ini nih gitu nih. Kebanyakan sih sekarang gue dengar kayak si Aurelian the Paddyhead, kemudian Dropkick, masih old school juga ya didengerin ya. Nggak bisa gue pungkirin, gue tetap kalau gue bilang nyembah berhala Ramon. Iya. Nyembah berhala Ramon, nggak ada. Gue bilang kalau kayak itu suara Ramon. Itu singelong banget bro lagu lu bro. Dan itu working class banget bro itu bro. Itu lu dapat inspirasi dari mana sih? Itu yang buat sebenarnya ya. Sorry nih, gue potong dikit. Punk rock, cobalah siapa aja yang main. Udah nggak ada lagu kayak gitu sekarang kayaknya untuk di Lampung ini. Dia malah lebih nyarinya emang lebih keras. Yang gue tahu ya. Back to sing along kayak Cox Sparrer. Kalau misalnya kalau dulu zaman-zamannya di Indonesia tuh ada Overcast gitu kan. Nah, ini balik lagi loh. Kangen banget gue sama irama-irama kayak gitu. Langsung gue bilang, anjrit. Nah itu inspirasi liriknya itu bro, kuat banget itu. Nah itu dari mana tuh inspirasinya tuh? Liriknya dari kondisi sekarang sih, di mana sih ya? Gua bilang sih, kita ini semua sebenarnya masuk dalam kondisi yang pertama, kondisi sosial kita yang hancur, remuk, redam sekarang karena masalah pandemi. Kemudian kita di skena sendiri. Karena pandemi ini juga tercerai-berai, tidak ada panggung, tidak ada apa-apa. Kemudian, ya itu jadi stimulus gua kawan-kawan untuk nilusir bahwa, men, kalau ada tangan yang bisa berguna narik lu, bisa berguna, kita ayo bareng-bareng, kita jalan bareng-bareng. Mantep sih itu. Asli, dipogoinnya enak. Kalau inget zaman 98 pakai boot, kita pogo itu back to 90s tuh lagu mestinya dulunya tuh ada juga di 90s tuh lagu itu tuh bakalan booming juga tuh. Nah, terus lo bisa masuk ke seluruh gigs panggung, bahkan Big Bagios yang benar-benar mengusung oi lah atau singelongnya punk lah atau skinhead lah atau rock, itu bisa masuk ke kafe, bisa masuk main di mall yang selama ini ya gitu, gue apalagi musik gue ya nggak bakal pernah lah main-main di situ ya kan, karena udah kebuka banget nih. Nah itu gimana sih lu kayak lu punya ini ya, punya circle yang memang bisa support lu untuk main-main di situ gitu loh bro? Circle ya, kalau bisa dibilang circle iya ya. Kalau circle itu ya kita dari pergaulan sih sebenarnya. Dulu di zamannya kita gua masih di Seka ya, kawan-kawan reggae, supporting juga mereka yang punya link, sampai akhirnya memang yang gue mesti bilang itu memang pencapaian itu memang tidak mudah itu loh. Iya. Pencapaian itu memang tidak mudah untuk sampai ke tahapan seperti kemarin ya gitu. Dan itu gue ulang di sekarang ini, walaupun ya mungkin jalan belum bagus, belum apa, tapi tetap harus finally gue udah buat ini, gue harus jalan apapun resikonya. Sampai di mana harus dijalanin. Nah, itu nggak susah tuh untuk mulai lagi yang baru. Untuk sementara ini, gue masih belum mendapatkan kesulitan. Karena nanti ketika beberapa lagu lagi gue keluarin, otomatis kan ada nih case-nya, wah lagu ini nggak bisa diterima di kafe nih.
Ya. Lagu nggak bisa diterima di mall nih. Ya. Gitu. Nah, ketika dari case seperti itu, apa yang harus kita lakuin nanti kan? Apa kita buat mini gig sendiri? Ya. Berarti harus jalan lah begitu. Ya, karena ini modal lu udah keren menurut gua. Karena apa? Sekarang kan nggak bisa lagi musik kita dibilang musik underground, bro. Ya benar. Karena semuanya udah bermunculan, bahkan anak bukan lagi musik community, anak yang nggak begaul karena udah dengerin metal, udah dengerin punk rock, bro. Ya. Anak kamar ya, gitaris kamar udah dengerin popang, udah dengerin metal. Dan lu bisa terus konsisten, bisa nembus ke yang dulunya kita nggak bisa tembus gitu ya. Nah itu sih sebenarnya boleh juga kalau di-share sama yang lain tuh cara-caranya, istilahnya, iya kan? Iya benar ya, itu akan gue lakukan nanti ketika gue sudah bisa berhasil seperti itu ya. Artinya, tapi gue nih kata kuncinya yang menjadi problem ya. Artinya gue kemarin ketemu penyol dengan Jepri. Artinya kita ini masih punya problem bahwa kita ini masih dari dulu sampai sekarang problematika kita ini kita masih miskin karya. Ya. Kita untuk maju ke langkah berikutnya apa nih gitu loh. Nggak mungkin kita mau membawakan terus lagu cover orang. Gitu. Oh aduh nggak bisa dong. Iya kan. Kita mau maju ke suatu tempat tuh ini loh karya gua. Ini loh yang gua buat. Itu yang pertama kita harus menyelesaikan itu dulu. Gitu. Jadi untuk step by stepnya kita enak gitu. Dari dulu itu problematika kita ya, gue bayangin aja ini berapa puluh tahun aja baru selesai, itu problem. Dulu lu pernah ngebuka siapa aja sih waktu di Mas Karyo tuh? Waktu ada event-event, lu kan sering jadi featuring ngebuka band-band gede yang main di sana gitu kan? Iya. Beberapa itu ngebuka siapa aja sih dulu tuh? Tipek. Nah iya Tipek. Endang Sukamti. Oh, Endang Sukamti lu pernah buka ya? Sukamti. Sama anak-anak Tipek pada kenal nggak? Ini rumahnya deket-deket rumah sini semua, bro. Ada beberapa yang kenal karena salah satu pemain trompetnya itu kan dari Lampung. Pemain trompet Brother Roy. Oh iya. Teman trompet Brother Roy ya. Kalau drummernya itu jadi pengurus ID di Bekasi. Nah, itu barengan sama drummer gua. Jadi drummer gua tuh apa sekretarisnya apa-apalah gitu. Nah, di situ dia. Ya, Tipek, Sukamti, terus siapa lagi? Apa gua banyak sih. Itu gua agak-agak udah lupa sih. Yang paling sering Tipek itu paling sering main di Lampung. Paling sering Segidok sendiri pernah. Oh iya. Dengan Segidok. Terus dengan Stephen Jam. Stephen Jam. Kalau di luar, di mana ya lu pernah main? Di luar Lampung. Nah ini penting nih buat teman-teman di Lampung. Ya main di Global kemarin di Palembang gitu. Termasuk di DC itu ya? Di situ. Dia itu sebenarnya kalau kemarin bercerita gua masih ya lagi-lagi ya udahlah gitu. Kalau memang sebenarnya mau membawa kemarin tuh kalau gua nggak cabut mau coba bawa tur Jawa lah. Wih, tapi gak jadi, aduh sayang banget tur Jawa. Ya tapi mungkin nanti di project ini dah. Mungkin nanti di Big Bagios bisa, ya kan? Gua doain amin. Soalnya itu yang penting adalah pada saat kita udah banyak berkecimpung di tanah kita sendirilah di Lampung ya. Nah cobain dah kita bikin yang keluarnya kan gitu ya kan? Iya. Ya kita kenalin lagi. Gua itu sangat sekali mengapresiasi sebenarnya sama kawan-kawan. Rilisan fisik lo aja gue masih punya. Gua aja udah dibawa anak Malang dulu tuh diminta. Ya iya, tapi memang itulah legacy lah ya buat ngeband. Iya, kita punya memang di situ gitu. Iya.
Wah keren bro, gua nggak nyangka sih lu. Tapi lu emang bener-bener ini ya, di Big Bagyus ini emang sebelum ngebikin aja lu udah tahu arahnya mau kemana gitu ya. Jadi nggak cuma bikin-bikin doang gitu. Iya, itu yang penting bro. Istilahnya udah umur kita sekarang nih, udah tahu nih mau dibawa kemana nih gue nih Big Bagyus. Ya belajar, gue juga banyak belajar dari kawan-kawan. Terus terang jujur dari kawan-kawan seperti kawan-kawan di Ulun, bahwa sebenarnya sekarang ini zaman sudah berbeda dengan dahulu. Jadi kenapa kita mesti jauh-jauh nyebrang pulau kalau kita sendiri bisa mengoptimalkan di tempat kita sendiri, dan sudah banyak contoh. Iya. Ya kita ramein juga di tempat kita gitu ya. Kenapa kita mesti hijrah keluar kalau kampung kita sendiri itu sepi? Betul. Jadi kita konsisten aja gitu di sini ya. Lampung juga salah satu konsisten sih zaman kita dulu kita bikin acara. Iya. Siapa yang punya Loudfest? Ya Lampung. Siapa yang punya Total Underground? Ya Lampung. Ya Lampung. Iya. Mungkin dari teman-teman di Bandung juga, Jakarta banyak juga yang sering kita undang ke sini kan, jadi historical juga buat mereka tuh. Iya benar gitu. Jadi sampai pernah, gue juga baru sadar kemarin setelah ngelihat ternyata Vincent ini rupanya rombongan Young Offender. Benar. Tahu gue itu artinya gini loh. Mereka itu bangga menyebut mereka itu Young Offender dulu. Iya. Nah, bagian dari sejarah Young Offender, dan ternyata banyak di Young Offender itu orang-orang yang sudah jadi gitu. Iya. Nah itu juga salah satu yang bisa gue berikan, wah gila nih kalau Lampung bisa seperti itu. Tapi kan memang butuh, kalau bahasanya itu kalau ada bisa jadi satu gerbong di depan, ya jadi gerbong dulu gitu loh, jadi pembuka jalan semua gitu. Aduh. Nah itu bro, aduh itu pemikiran lo keren banget itu. Istilahnya yang offender mungkin sekarang mungkin orang-orangnya juga udah mencar-mencar, tapi dia tetap bangga gitu jadi yang offender kan gitu ya. Spiritnya. Iya. Spiritnya. Kita juga, aduh, top sih statement lo yang ini, gue setuju. Yang penting kita saling support sih. Benar. Ya kan, nggak ada lagi itu cerita. Lo gimana lo mau fight? Sekarang kalau misalnya lo ngomongin gerbang keluar, ya kalau zaman kita dulu gerbang keluar ya kita manggung di luar kan. Iya. Kalau sekarang gerbang keluar lo taruhnya di digital. Ayo kita support supaya semua orang dengar. Iya benar. Benar kan? Benar. Jadi udah nggak ada batasan. Jadi nggak ada alasan lo nggak support harusnya. Nah, tapi gini bro. Begini yang mau gue tanya. Kita punya kebudayaan ngongek teman sendiri, ngerti nggak? Ya, sampai sekarang masih ada nggak sih itu? Itu gue benci banget itu sebenarnya. Kalau sekarang gitu, maksudnya gini jadinya, ini teman punya karya, kok kita bukannya support tapi malah kita iri, cuman irinya negatif ya? Nggak pugu. Nggak pugu. Masih ada nggak sih gaya-gaya kayak gitu di sini? Masih ada beberapa yang masih ada. Udahlah, gitu mesti mungkin di podcast ini lu mendingan lu iri, lu bikin karya tandingannya itu masih enak, benar nggak? Lebih wujudnya maksud gue daripada hanya berbicara secara verbal kan, kemana-kemana berbicara secara verbal yang menurut kita unfaedah gitu. Betul. Toh kita ke Lampung cuma segitu, kita kesana kesini ketemu, kenapa nggak disupport aja sih? Gitu. Orang bertanya, lu bisa apa sekarang? Ketika lu cuma bisa seperti itu, ya udah lu bakal jadi apa ya? Sampah zaman lah. Orang-orang seperti yang lu bilang tadi itu, udah, gue jalan aja. Iya. Lu di belakang. Enggak, tapi ya itu ini satu pesan ya. Kita kan gue juga dulu pernah lama lah gue di Lampung, nggak bisa dibilang pendatang. Gue dari SMA ya kan. Dari SMA di sana. Sampai lulus. Gitu. Kalau sekarang lu buatin kakak sini lu.
Iya. Dan gue ketemu teman-teman, jadi kita ini ayolah kita bangun lagi dalam artian kita saling support gitu ya kan. Gue yakin salah satu ada yang jadi, kalau emang hati kita nggak dengki, satu ada yang jadi, yang satu itu akan ngebawa yang lain. Jangan dengki, jangan dengki. Iya. Jangan dengki. Makanya kalau kata bongkinya BIP itu dia bilang, lo kalau mau sukses dengkinya dulu hilangin. Dengkinya dulu hilangin. Mendingan lo jelekin gue nggak apa-apa, tapi lo punya karya juga. Oke. Pernah terpikir gak sih, kan kemarin Cimung sempat juga di FB ya. Ya. Akhirnya adalah sentuhan-sentuhan positif yang juga ngebangkitin yang lain gitu ya. Kalau Cimung konsisten lah dengan dia punya grafisnya. Ya. Ada nggak sih kolaborasi dalam waktu dekat memang udah kalian mau bikin gitu untuk gigs? Belum ada ya. Tapi mudah-mudahan lah ya, gue doain deh. Mudah-mudahan. Nanti kalau ada ya kita berkabar lah. Iya. Jepun juga tuh masih, Jepun and the wife masih semangat tuh. Dan itu guys, istilahnya obrolan gue sama Wayan yang dulunya Mas Karyo, sekarang Big Bagios, itu nanti akan gue tampilkan di podcast ini. Apapun karyanya semua akan gue cuplik, karena kalau misalnya nggak kena copyright, apa habis tuh. Tapi kalau kena copyright ya gue cuplik lah ya. Ya, karena copyright berat tuh. Karena bukan gue juga. Kalau gue masukin duluan, nanti elunya ngedaftar ke Music Blast atau maksudnya masuk ke digitalnya, nanti di guanya udah ada juga gitu loh, udah lama ada gitu kan, kayak agak sulit juga, makanya harus dicek dulu. Harus belajar. Iya. Ya kalau ini copyright mas selesai di CD satunya, CD kosong. Iya. Kalau seperti kita berhadapan dengan undang-undang. Benar, mesti belajar, bro. Belajar. Kalau ya. Oh, dan ini bro, Big Bagios kenapa harus ngeluarin EP 5 lagu bro? Oh, karena lu mau ngeluarin fisik itu ya? Ya. Oh, tetap fisik itu ya? Tetap fisik. Fisik itu finally, mungkin ya nggak cetak-cetak banyak, tapi ya gue bilang sisi monumentalnya tetap harus ada. Betul. Itu harus dikejar, itu memang fisik. Keren. Oke brother, kayaknya udah 1 jam kita ngobrol. Thank you brother atas waktunya. Semangat terus buat Big Bagios, saya jalan terus. Guys, saksikan ngobrol berikutnya dengan band-band. Nextnya mungkin gue akan reaction, ada yang baru rilis juga, teman kita juga, apa namanya, Dap ya. Namima sama Idai. Kena kita juga. Terus Roadblock Dap Kolektif. Dan kita tunggu juga Melanie and the Bat Rockers bisa nongol lagi, ya kan? Boom, ya kan? Pokoknya teman-teman semua yang lama-lama kalau emang udah ada waktu, akhirnya kita main musik lagi. Oke, thank you brother Wayan. Sehat selalu. Oke guys, sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bro. Thank you.